Official teaser trailer The Marvels akhirnya rilis juga. Ini merupakan sebuah first look dari project The Marvels yang bakalan tayang di akhir tahun ini, lebih tepatnya di bulan November nanti. Dan tentu saja kita bakalan melihat teaming up antara 3 karakter yang sudah diperkenalkan jauh-jauh hari di Marvel Cinematic Universe. Terutama untuk Carol Danvers yang akhirnya kembali lagi dalam film ini sebagai Captain Marvel tentu saja. Lalu ada Monica Rambeau yang juga akhirnya menjadi superhero baru kita di Marvel Cinematic Universe fase keempat melalui series WandaVision kemarin. Dan karakter yang paling baru adalah Kamala Khan yang baru saja debut lewat series Miss Marvel, dan dia juga sudah mendapatkan kekuatannya. Sangat menarik untuk mengikuti seperti apa teaming up antara 3 karakter cewek yang satu ini. Dan gak perlu lama-lama, langsung saja Varian, let's talk about it. Film yang satu ini akan disutradarai oleh Nia Da Costa, yang mana dia adalah filmmaker yang pernah membuat film Candyman pada tahun 2001, dan dia juga bahkan pernah menyutradarai salah satu episode dalam series Miss Marvel, yaitu di episode ke-6 atau season finale, dan dia jugalah yang menyutradarai mid credit scene dari Miss Marvel. Dan ini merupakan hal yang wajar karena dialah yang menyutradarai film The Marvels, karena emang ini adalah sambungan langsung dari ending series Miss Marvel, sekaligus juga menjadi sequel langsung dari series WandaVision. Dalam film ini kita bakalan melihat teaming up antara ketiga karakter ini, Carol Danvers, Monica Rambeau, dan juga Kamala Khan. Dan kira-kira siapa yang bakalan menjadi villainnya? Apakah bakalan terungkap dalam teaser trailer ini? So, langsung saja, let's break it down. Captain Rambeau? What the hell are you doing? Entering the jump point perimeter. Scene di awal trailer ini memperlihatkan Cyber Space Station. Awalnya kita mengira kalau ini adalah The Peak, sesuai dengan nama yang diambil dari komiknya. Namun ternyata diadaptasi dengan nama yang berbeda, yaitu Saber. Markas luar angkasa ini beroperasi di bawah naungan SWORD, organisasi yang dibentuk untuk mencegah ancaman yang datang ke bumi dari luar angkasa. SWORD sendiri akhirnya sudah diperkenalkan melalui series WandaVision. Organisasi ini, menurut series WandaVision, dibentuk atas inisiasi dari Maria Rambeau, ibunya Monica Rambeau sekaligus sahabatnya Carol Danvers dari film Captain Marvel. Sepertinya ini merupakan space station yang sama seperti yang diperlihatkan dalam post-credit scene Spider-Man Far From Home, di mana Nick Fury ternyata selama ini berada di luar angkasa, dan yang menggantikannya di bumi adalah Talos yang menyamar menjadi dirinya bersama dengan Soren, istrinya yang menyamar menjadi Maria Hill. Hanya saja yang membedakannya dengan post-credit scene Far From Home, di sini rekan-rekannya Nick Fury yang bekerja bukan lagi Skrull, melainkan manusia biasa. Sementara di post-credit scene Far From Home, kita melihat rekan-rekannya Nick Fury yang bekerja di markas ini adalah Skrull. Captain Rambeau melaporkan kepada Nick Fury kalau dia sudah bersiap untuk memasuki wilayah jump point dari wilayah parameter di luar angkasa ini, yang mana jump point tersebut bisa kita lihat di scene awal ini. Ini merupakan jump point atau titik lompat yang sama yang seperti kita lihat dalam film Guardians of the Galaxy. Ini sekaligus menjawab post-credit scene WandaVision, di mana dalam series tersebut, setelah membantu mengatasi masalah yang terjadi di Westview, Captain Rambeau ditemui oleh salah satu Skrull yang memberitahunya bahwa dia dipanggil untuk menghadap ke markas Cyber Space Station ini. Sementara itu, desain dari Cyber Space Station ini sangat menyerupai bentuk dari Peak 7 atau The Peak dari dalam komik, yang mana The Peak ini pertama kali diperlihatkan dalam komik Astonishing X-Men volume 3 isu nomor 10 yang dirilis pada tahun 2005, kemudian ditampilkan seutuhnya dalam komik Astonishing X-Men volume 3 isu nomor 13 yang dirilis pada tahun 2006. Dan dalam komik, markas ini dipimpin oleh Abigail Brand. Gonna get you some readings, Fury. Hello? Hello? Dengarkan dengan seksama percakapan antara Captain Rambeau dan Nick Fury di sini, di mana Rambeau memanggil nama Nick Fury dengan Fury. Berbeda dengan film Spider-Man Far From Home, di mana Maria Hill memanggil nama Nick Fury dengan panggilan Nick, yang menandakan bahwa Nick Fury yang ada dalam film Spider-Man Far From Home bukan Nick Fury yang sebenarnya. Everybody calls me Fury. Not Nicholas, not Joseph, not Nick. Just Fury. Ini merupakan salah satu indikasi kalau Nick Fury yang kita lihat di teaser trailer ini adalah Nick Fury yang asli. Ada sebuah detail menarik di mana di awal trailer ini memperlihatkan koordinat lokasi keberadaan Cyber Space Station ini, yang mana koordinat tersebut merupakan koordinat yang sama yang digunakan untuk menandai lokasi Carol Danvers ketika pertama kali tiba di bumi. Seperti yang sudah sempat saya bahas di live breakdown, adegan ini sendiri sebenarnya nge-recall saya terhadap salah satu adegan ikonik dalam film Gravity yang dibintangi oleh Sandra Bullock, dan juga beberapa
beberapa adegan yang vibe-nya juga sama dari film Interstellar. Setelah masuk ke dalam titik lompatan, Monica Rambeau ternyata mengalami gangguan komunikasi dengan Nick Fury. Dan kemudian Kapten Rambeau berniat untuk menyentuh dinding titik lompatan tersebut yang membuatnya akhirnya bertukar posisi dengan Kamala Khan. Adegan ini sendiri juga nge-recall kita terhadap adegan yang terjadi di series WandaVision ketika pertama kalinya Kapten Rambeau berniat untuk menerobos dinding The Hex setelah berbagai macam percobaan yang dilakukan gagal, juga dengan menggunakan kostum antariksanya. Rupanya anomali terjadi di mana Monica Rambeau tiba-tiba berubah menjadi Kamala Khan. Ini seperti spekulasi yang pernah kita bahas di ending series Miss Marvel, di mana terjadi swap position antara Kamala Khan dan Carol Danvers. Namun ternyata teaser trailer ini memperlihatkan dinamika yang jauh lebih rumit, karena ternyata yang bertukar posisi bukan hanya Kamala Khan dan Carol Danvers saja, tapi juga melibatkan Monica Rambeau. Masih belum ketahuan apa yang nge-trigger sehingga semua ini bisa terjadi. Ada sebuah detail kecil yang saya dapatkan di sini, di mana ini menegaskan kalau Nick Fury yang kita lihat adalah Nick Fury yang asli. Di meja kerjanya kita bisa melihat salah satu benda yang selama ini berperan penting dalam Infinity Saga, terutama untuk film Avengers Infinity War, yaitu pager milik Nick Fury yang dia gunakan untuk memanggil Carol Danvers di post-credit scene Avengers Infinity War. Is this an Avengers test? Where's Captain Rambo? Di tengah kepanikannya, ekspresi Kamala Khan langsung berubah ketika dia melihat Nick Fury, yang mana tentu saja dia juga sangat ngefans terhadap founder dan pembentuk Avengers Initiative tersebut, karena dia mengetahui semua pengetahuan tentang Avengers melalui podcastnya Scott Lang yang dia dengarkan, dan dia bahkan menuliskan kisah fanfiction yang dia upload di kanal YouTube-nya. Kamala lalu mempertanyakan apakah ini adalah semacam ujian untuk Avengers, seolah-olah dia berharap dia bisa diajak untuk bergabung dengan Avengers, yang mana itu juga merupakan salah satu impiannya. Namun baris monolog ini mengingatkan saya terhadap baris monolog yang sama terhadap Spider-Man ketika dia akan dihadiahkan Iron Spider Suit oleh Tony Stark, di mana dia menyangka kalau dia sedang diuji oleh Tony Stark. That was a test, right? There's nobody back there? Yes, you passed. Monica Rambeau sendiri ternyata terdampar di sebuah planet entah berantah, di mana di sana dia sudah bersiap-siap untuk disambut oleh sekelompok pasukan yang salah satunya memiliki kulit berwarna biru. Besar kemungkinan kalau pasukan ini adalah pasukan militer dari bangsa Kree yang sebenarnya sebelumnya sedang berurusan dengan Carol Danvers. Namun karena swap position menyebabkan Monica Rambeau yang harus menghadapi kawanan pasukan ini. Namun setelah menggunakan kekuatannya, Monica Rambeau ternyata kembali mengalami swap position. Ini merupakan sebuah konsep yang sangat unik, di mana ketiga karakter utama kita ini sepertinya dilarang untuk menggunakan kekuatannya. Dan sampai di titik ini, Kapten Rambeau sepertinya sudah 2 kali mengalami swap position. What the? Dan akhirnya kita bertemu dengan Carol Danvers, yang mana ini merupakan scene yang bisa kita lihat di post-credit scene series Miss Marvel. Ini merupakan hal yang wajar karena seperti yang kita bilang di awal tadi, sutradara episode ke-6 Miss Marvel adalah sutradara yang sama yang menggarap film The Marvels. Kita coba lihat kembali isi kamar dari Kamala Khan, di mana di sana kita bisa melihat ada begitu banyak poster Carol Danvers. Kemudian layar desktopnya menampilkan logo Captain Marvels. Sementara di bagian atasnya kita bisa melihat foto kedua sahabatnya, yaitu Nakia Bahadir yang cantiknya Masya Allah dan juga Bruno. Dan kemudian kita bisa menemukan prototipe helm Iron Man. Sementara kostum yang digunakan oleh Captain Marvels di sini merupakan kostum yang berbeda dari yang terakhir yang kita lihat dari film Avengers Endgame dan bahkan dari film Captain Marvel. Di logo intro Marvel Studios kita bisa menemukan 3 footage baru yang dimasukkan ke dalam logo tersebut, mulai dari She-Hulk dari series She-Hulk Attorney at Law, Moon Knight, dan juga ada Scarlet Witch. Hi. We're looking for Kamala Khan. Kita kembali dibawa berjalan-jalan menuju ke New Jersey, kotanya Kamala Khan dan keluarganya, di mana dalam adegan ini kalian bisa mendengarkan dengan detail suara ketukan pintu dari Nick Fury dan juga Kapten Rambeau yang mengikuti beat dari musik yang dihadirkan dalam teaser trailer ini. Dan akhirnya untuk pertama kalinya dipertemukanlah Nick Fury dan Kapten Rambeau bertemu dengan keluarganya Kamala Khan. Gila, saya rindu banget sama keluarga yang satu ini. Ada Yusuf Khan, Muniba Khan, kemudian Amir Khan kakaknya Kamala, dan menariknya ada
ada 2 orang yang terlihat sedang disekap, yang mana mungkin baru saja membuat kekacauan di rumahnya Kamala Khan. Apalagi di scene setelahnya terlihat rumah mereka sangat berantakan. Sementara itu, Kapten Rambeau mengenakan seragam yang baru yang terlihat sangat identik dengan karakter superhero-nya dalam komik. Kostum ini sebenarnya merupakan kostum resmi dari SWORD, seperti yang terlihat di beberapa adegan setelahnya. Entahlah, di MCU dia bakal memakai code name yang mana, apakah Photon atau Spectrum. Namun, yang perlu kalian ketahui kalau misalnya ada yang belum tahu, kalau Monica Rambeau sebenarnya merupakan Captain Marvel yang pertama, sebelum Carol Danvers, di mana Carol Danvers sendiri awal karirnya sebenarnya menjadi Miss Marvel, sebelum akhirnya digantikan oleh Kamala Khan. Kedatangan Nick Fury dan juga Kapten Rambeau di rumahnya Kamala Khan ini malah disalahartikan oleh Kamala yang mengira kalau dirinya diterima untuk menjadi anggota Avengers, yang mana sebenarnya ini memang merupakan salah satu impiannya karena dia memang bercita-cita untuk menjadi superhero, dan kebanggaan apalagi kalau bukan diterima sebagai bagian dari tim Avengers. Okay, so our powers are entangled. I can manipulate light energy. And you... I could totally show you. Not again! Monica Rambeau kemudian menjelaskan kemampuan yang dia miliki, yaitu mampu memanipulasi energi cahaya yang kemudian dia manfaatkan untuk mengubah massa tubuhnya menjadi bentuk energi dalam spektrum elektromagnetik. Sebenarnya, baris narasi kekuatan dari Monica Rambeau tersebut tidak jauh berbeda dengan kekuatan yang dimiliki Kamala Khan, setidaknya untuk versi Marvel Cinematic Universe, di mana Kamala Khan bisa memanipulasi heart light atau cahaya yang kemudian dimanfaatkan untuk membuat konstruksi energi yang padat, seperti misalnya menciptakan platform tempat dia berpijak dan kemudian menggunakan energi cahaya yang ada di sekitarnya untuk kemudian dipadatkan menjadi konstruksi yang membentuk anggota tubuh yang diinginkannya, yang berbentuk kristal yang berwarna ungu. Pun juga demikian dengan Carol Danvers, di mana setelah dia terpapar energi Tesseract, tubuhnya akhirnya mampu menyerap sebagian besar bentuk energi, kemudian mengubahnya menjadi ledakan energi kosmik sesuai dengan keinginannya. Kemampuan Monica Rambeau kembali diperlihatkan di adegan setelahnya, di mana dia mampu melihat spektrum energi apapun yang kemudian terpancar melalui bola matanya, di mana kali ini dia kembali melihat spektrum energi yang mengubah bola matanya menjadi berwarna ungu. Ini merecall kita kembali ke episode 7 series WandaVision ketika dia mengungkap energi sihir yang menyelimuti rubana rumah Agatha Harkness. Dan kemudian pada saat dia diserang oleh seorang pasukan, tubuhnya mampu menyerap energi yang dihasilkan oleh staff yang digunakan oleh pasukan tersebut untuk menyerangnya. Dan ini kembali nge-recall kita terhadap salah satu adegan ketika Tyler Hayward melepaskan tembakan yang kemudian dihalangi oleh Monica Rambeau dengan menyerap energi yang dihasilkan dari tembakan tersebut. Dan akhirnya Kamala Khan mendemonstrasikan kekuatannya di hadapan Nick Fury dan Monica Rambeau yang sekali lagi membuat Kamala Khan bertukar posisi dengan Carol Danvers. Hi. Where's our daughter? Wherever you were. Kini posisinya Kamala Khan berpindah di markas bangsa Kree. Dalam adegan ini Kamala Khan terlihat memegang sebuah tablet, yang mana mungkin saja ini merupakan tablet yang sama seperti yang digunakan oleh Bruno ketika mendeteksi apa yang terjadi dalam dirinya. Namun bisa jadi juga tablet ini merupakan tablet yang dibawa oleh Nick Fury yang merupakan inventaris milik Cyber Space Station yang mengandung berbagai macam informasi mengenai Kamala Khan, termasuk salah satu gelang yang terlihat dalam layar monitor tablet tersebut sebelum Kamala Khan bertukar posisi dengan Carol Danvers. Urusan dengan bangsa Kree memang belum selesai, paling tidak sampai dengan film Captain Marvel pertama. Dan perlu diingat kembali, Carol Danvers sebenarnya hybrid manusia dan bangsa Kree setelah dia menerima transfusi darah dari Yunrok. Sejauh ini kita masih bebas untuk berasumsi, yang mana saya curiga ini semua ada hubungannya dengan gelang yang kini dipakai oleh Carol Danvers, karena sebelumnya dia tidak pernah memiliki gelang tersebut. Dan saya curiga ini adalah Negabands yang sebenarnya. Tapi perlu kalian ingat juga bahwa Negabands itu tidak hanya ada sepasang, tapi ada beberapa pasang yang pernah diciptakan. Negabands ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Captain Marvel isu nomor 16 yang dirilis pada tahun 1969, di mana Negabands ini sebenarnya dihadiahkan dari Kree Supreme Intelligence kepada Captain Marvel, yang kemudian menjebak Marvel ke dalam Negative Zone. Lalu kemudian memanfaatkan Rick Jones yang diperintahkan untuk mencari sepasang Negabands lainnya yang ada di bumi, dan kemudian digunakan oleh Rick Jones untuk bertukar posisi dengan Captain Marvel. Kemungkinan besar referensinya diambil dari komik
komik tersebut yang menjadikan gelang yang dipakai oleh Carol Danvers saat ini adalah Negabands yang mungkin saja memang dihadiahkan atau bisa saja dia curi dari Kree Supreme Intelligence. Dan inilah yang mungkin saja menjadi trigger dari semua hal yang terjadi antara ketiga karakter utama kita ini. Itu artinya bangle milik Kamala kemungkinan memang merupakan teknologi bangsa Kree. Namun yang masih perlu untuk kita cari tahu apa hubungannya gelangnya Carol Danvers dan bangle milik Kamala dengan Ten Rings milik Shang-Chi. Perlu diingat dalam post-credit scene Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, Carol Danvers terburu-buru untuk meninggalkan pertemuan dengan Bruce Banner dan Wong ketika berusaha untuk mendeteksi teknologi dari Ten Rings yang dimiliki oleh Shang-Chi. Sampai dengan titik ini saya masih curiga kalau Ten Rings ini ada hubungannya dengan teknologi bangsa Kree, di mana pada titik ini Carol Danvers masih belum memiliki gelang yang dimaksud. Maka panggilan yang masuk untuk Carol Danvers dalam adegan post-credit tersebut mungkin saja ada hubungannya dengan gelang yang satu ini. Kamala sendiri terjebak dalam upaya penyergapan pasukan Kree yang sebenarnya targetnya adalah Carol Danvers. Sampai akhirnya Kamala Khan terkejut melihat Goose yang kembali hadir di film The Marvels ini. Tapi ada satu hal yang ganjal, di mana sebelum Kamala Khan bertukar posisi dengan Carol Danvers, Nick Fury dan Monica Rambeau terlihat membawa seekor kucing yang mana kemungkinan ini adalah Goose. Itu artinya jika ini merupakan scene lanjutan dari adegan di rumah Kamala Khan, maka bisa saja berarti Flerken yang dilihat oleh Kamala Khan di markas bangsa Kree kemungkinan besar adalah Flerken yang lain. Apalagi di beberapa adegan setelahnya kita bisa melihat beberapa ekor kucing. Dan seperti di film pertama, Goose alias Flerken ini akhirnya kembali beraksi untuk melumpuhkan sejumlah pasukan Kree, yang mana sebenarnya momen ini nge-recall saya terhadap salah satu momen di Ant-Man and the Wasp Quantumania, khususnya untuk karakter Web, di mana kedua karakter ini sebenarnya sangat diremehkan sejak awal, di mana Goose diremehkan karena dia hanya sekedar kucing, sementara Web adalah makhluk kuantum yang sangat lucu dan terlihat tidak memiliki kekuatan apa-apa, namun ternyata bisa mengamuk juga. Beralih ke adegan berikutnya di mana mereka bertiga akhirnya team up melakukan perjalanan antar galaksi, dan sepertinya mereka melewati planet Saturnus kemudian sampai kepada titik lompatan yang membawa mereka ke sebuah planet yang diisi dengan penduduk-penduduknya yang doyan untuk melakukan tarian. Awalnya kita mengira kalau ini berada di India dan bahkan juga ada yang menganggap kalau ini adalah New Asgard, tapi sepertinya bukan. Dalam komik ada sebuah planet yang terlihat mirip seperti yang kita lihat dalam teaser trailer ini, yang mana planet tersebut bernama Alatna, planet yang setiap penduduknya berbicara dengan irama. Planet ini pertama kali diperkenalkan dalam komik Captain Marvel volume 8 isu nomor 9 yang dirilis pada tahun 2014. Nah, kali ini saya pengen mengajak kalian untuk memperhatikan sekilas kaos yang digunakan oleh Monica Rambeau. Sepertinya kaos itu adalah kaos yang sama yang pernah digunakan oleh Carol Danvers ketika dia masih bersama dengan Maria Rambeau di film pertama Captain Marvel. Kaos tersebut bertuliskan Nine Inch Nails yang merupakan salah satu band terkenal di era tahun 90-an. Di planet ini sepertinya mereka kembali terlibat konflik yang memaksa Monica Rambeau menggunakan kekuatannya. Dan kali ini kita akhirnya bisa melihatnya menggunakan kostum superhero resminya yang sangat komik akurat. Tapi ada satu detail yang sedikit mengalihkan perhatian kita. Di bagian belakang di dinding terdapat coret-coretan yang menyerupai not balok yang menandakan kalau ini memang berada di planet Alatna, yang menggambarkan ciri khas dari planet tersebut, di mana setiap penduduknya memang senang berkomunikasi dengan irama seperti yang dijelaskan tadi. Sementara di scene berikutnya, Miss Marvel malah disibukkan dengan serangan pasukan bersenjata yang sepertinya menyerang Cyber Space Station, di mana di situ juga masih ada Nick Fury. Tapi masih belum bisa kita ketahui ada hal apa yang membawa mereka menuju ke planet Alatna ini, di mana Carol Danvers harus susah payah untuk menyamar seperti ini, di mana di belakangnya kita lihat Monica Rambeau juga sampai-sampai menggunakan kacamata buram, sementara Kamala Khan biasa aja. Beralih ke adegan berikutnya di mana Monica Rambeau bersama Kamala Khan terjatuh dari ketinggian, dan saya agak penasaran dalam scene ini apakah mereka berhasil survive, karena pada dasarnya Monica Rambeau merupakan salah satu karakter yang bisa terbang, meskipun sejauh ini kita masih belum melihat kemampuan tersebut. Sementara di adegan berikutnya Nick Fury memerintahkan anak buahnya untuk mengaktifkan pertahanan, dan sepertinya scene ini ada hubungannya dengan scene sebelumnya ketika Kamala Khan terlihat bertarung dengan satu orang kelompok bersenjata yang mengejar mereka sampai ke Cyber Space Station ini. Lalu kita berkaca
berkenalan dengan satu karakter baru yang diperkenalkan melalui teaser trailer yang diperankan oleh Park Soo Joon, dan dia memainkan karakter sebagai salah satu pangeran yang ada di planet Alatna ini. Namanya adalah Prince Yan Dialatna. Ini bukan karakter original, melainkan karakter yang diadaptasi dari komik yang memulai debutnya melalui komik Captain Marvel isu nomor 9 yang dirilis pada tahun 2014 yang lalu. Kemudian beralih ke adegan berikutnya di mana kita diperlihatkan dengan sekawanan kucing, yang mana saya curiga kawanan kucing ini bukanlah kucing biasa dan mereka mungkin saja merupakan kelompok spesies Flerken, sama seperti Goose. Artinya kita bakalan mendapatkan banyak Flerken dalam film The Marvels ini. Dan karakter yang lainnya yang juga akhirnya diperkenalkan untuk pertama kali di Marvel Cinematic Universe adalah karakter yang diperankan oleh Zhao Ashton, yaitu Dar-Ben. Dia merupakan seorang revolusionaris dan sepertinya akan menjadi main villain untuk film ini. Menariknya, dia dikawal oleh dua orang yang menggunakan seragam yang mirip seperti Ronan the Accuser, dan bahkan dia juga memiliki staff yang mirip seperti staff atau tongkatnya Ronan the Accuser. Ini adalah Cosmi Road yang merupakan palu perang milik Ban Sakri yang mirip seperti tongkat besar, yang bahkan bisa mengeluarkan ledakan energi untuk menyerang lawannya. Karakter Dar-Ben sendiri pertama kali diperkenalkan dalam komik Silver Surfer volume 3 isu nomor 53 yang dirilis pada tahun 1991. Namun sama nasibnya seperti Marvel dalam film pertama Captain Marvel, karakter ini juga merupakan karakter swap gender, di mana dalam komik karakter ini sebenarnya adalah cowok. Detail kecil lainnya, Dar-Ben di salah satu lengannya ternyata mengenakan bangle yang dari kejauhan terlihat sangat mirip seperti bangle yang digunakan oleh Kamala. Seperti yang kita tahu dalam series Miss Marvel, bangle milik Kamala Khan ini sebenarnya sudah ditemukan oleh neneknya bersama dengan clandestine lainnya, namun hanya sebelahnya saja. Sementara pasangan yang lainnya mereka tidak bisa menemukannya. Jadi, apakah bangle yang digunakan oleh Dar-Ben ini merupakan pasangan dari bangle milik Kamala Khan? Sepertinya kita masih harus melihat detail dari kedua bangle tersebut untuk memastikannya. Dan pada akhirnya Kamala, Rambeau, dan juga Carol Danvers akhirnya teaming up untuk menghadapi Dar-Ben ini. Oh iya, hampir kelupaan. Perhatikan kostum yang digunakan oleh Carol Danvers ketika teaming up dengan teman-temannya ini, di mana sepertinya ini merupakan kostum baru lagi yang dia gunakan dan terlihat sangat mirip seperti kostum klasik dari Captain Marvel. Dalam adegan pertarungan ini juga terlihat sangat menarik karena ketika Kamala akan menggunakan kekuatannya, dia kemudian bertukar posisi dengan Monica Rambeau yang membuat pertarungan handicap match ini terlihat sangat asik untuk diikuti. We're a team. Oh, no, we're not a team. We're not a team. Yes, itu dia breakdown teaser trailer The Marvels yang bakalan tayang di bulan November tahun 2023. Masih cukup lama ya, artinya kita masih punya waktu yang cukup panjang untuk menantikan seperti apa official teaser dari film ini nanti, yang tentu saja akan mengungkap lebih banyak hal menarik, terutama mengenai potensi plot yang bakalan diceritakan dalam film ini. So, kalau misalnya kalian mungkin menemukan detail menarik lainnya yang tidak sempat kita bahas di video kita kali ini, jangan sungkan tambahkan di kolom komentar di bawah ya varian. So, terima kasih buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk ikut bergabung di membership untuk channel ini, dan terima kasih buat kalian yang sudah bersedia untuk memberikan super thanks-nya untuk setiap video yang sudah kita buat. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.